jantung kekuasaan Amerika Serikat, Capitol Hill, Washington DC, suara rakyat Palestina menggema. Bukan dari mulut diplomat, tapi dari seorang aktivis pro-Palestina yang nekat menyela sidang resmi Senat AS dan meneriakan, "Stop genosida." Satu kalimat yang kini viral di media sosial, menjadi simbol perlawanan moral terhadap kebijakan luar negeri AS yang dituding menutup mata atas tragedi kemanusiaan di Gaza. Apa yang sebenarnya terjadi dalam sidang itu dan bagaimana respon pemerintah AS? Mari kita bahas. Hari Selasa 20 Mei 2025, sidang rutin Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS berlangsung seperti biasa. Menteri Luar Negeri Marco Rubio tengah memberikan penjelasan soal posisi Amerika dalam konflik Gaza dan kebijakan terhadap warga Palestina. Namun, suasana berubah saat seorang aktivis dari organisasi pro-Palestina menyela pidato Rubio dan berteriak lantang, "Stop genosida di Gaza." Momen itu terekam dalam video yang diunggah oleh CAIR, Dewan Hubungan Islam Amerika, dan langsung viral di platform X. Petugas keamanan dengan cepat mengamankan aktivis tersebut dan mengusirnya keluar dari ruangan. Namun, meski hanya berlangsung beberapa detik, interupsi itu menyentakan kesadaran publik tentang apa yang sedang terjadi di Gaza dan bagaimana rakyat Amerika sendiri mulai mempertanyakan keterlibatan negaranya dalam tragedi itu. Pada saat yang sama, ribuan kilometer dari Washington, bom-bom Israel masih menghujani Gaza. Dalam 8 hari terakhir, menurut Al Jazeera, lebih dari 500 warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel. Sekolah-sekolah yang digunakan sebagai tempat pengungsian hancur. Boneka anak-anak berserakan di reruntuhan. Sholat jenazah dilakukan massal di halaman rumah sakit. Seorang pengungsi bernama Omar Ahel berkata lirih di depan kamera, "Apa kesalahan kami? Apa kesalahan anak-anak kami? Apa kesalahan perempuan-perempuan yang kami temukan terbakar di tangga?" Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan di Gaza, per 20 Mei 2025, lebih dari 53.000 orang tewas, 121.000 lebih luka-luka. Sebagian besar korban adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Jumlah ini menjadikan serangan ke Gaza sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling mematikan di abad ke-21. Namun di hadapan Komite Senat, Menlu Marco Rubio justru menyampaikan bahwa tidak ada diskusi resmi antara AS dan Israel mengenai deportasi warga Gaza ke Libya, membantah kabar yang beredar sebelumnya. Meski begitu, posisi AS yang tetap memberikan dukungan militer dan diplomatik kepada Israel membuat banyak pihak menilai Washington turut bertanggung jawab atas jatuhnya ribuan korban. Gelombang protes di berbagai kota besar AS, dari New York hingga San Francisco, terus berlanjut. Aktivis mahasiswa, tokoh agama, bahkan sebagian politisi progresif kini secara terbuka menyerukan penghentian bantuan militer ke Israel. Teriakan "Stop genosida" yang kemarin terdengar di Senat hanyalah puncak gunung es dari kegeraman moral publik Amerika. Krisis kemanusiaan di Gaza kini kian parah. Blokade bantuan, pemadaman listrik, dan kehancuran rumah sakit membuat jutaan warga Palestina hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan keputusasaan. Truk-truk bantuan bertahan berhari-hari. Anak-anak kekurangan makanan dan air bersih, dan dunia sebagian memilih diam. Apa yang terjadi di Senat AS bukan sekadar gangguan,
Itu adalah jeritan hati yang selama ini ditekan. Sebuah pengingat bahwa di balik angka, statistik, dan pidato diplomatik, ada nyawa manusia, ada anak-anak, ada penderitaan yang tak bisa dibungkam. Apakah dunia akan terus menutup mata? Atau kita akhirnya mendengar suara-suara kecil yang meneriakan kebenaran